Halo YouTube, kembali lagi di channel gue Bung Albert. Ya, pada hari ini gue ingin membicarakan soal Mac AI. Sudah hari Senin sudah berlalu ya, namun tidak ada kabar dari pihak Mac AI hingga hari ini bahwa seperti yang dijanjikan kan hari Senin ini bisa WD atau depo kembali ya, tapi nggak ada kabar ya. Sampai hari ini nggak ada kabar hari Senin nih. Ya seperti yang kita tahu ya bahwa Mac AI berkantor di Surabaya ya. Kalau nggak salah yang saya tahu itu ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang kalau mungkin saya salah, mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa komentar di bawah. Nah kayaknya Mac AI ini baru mulai terkenal sekitar 1 bulan ya di Indonesia ini ya. Tapi sudah nggak ada kabar lagi ya saat ini ya. Nah buat teman-teman yang belum tahu mungkin saya jelasin dulu sedikit ya bahwa Mac AI ini adalah sebuah platform investasi yang menawarkan return yang cukup menarik ya. Dengan sistem mekanisme kerja tuh kita menitipkan dana ke Mac AI dan akan ditradingkan oleh robot tradingnya yang canggih itu. Dimana robot tradingnya mampu menghasilkan return sebesar 1% lebih ya setiap bulannya. Yuk mari kita lihat yuk tabel dari profitnya Mac AI yang diberikan oleh perusahaannya nih. Nah kita bisa lihat nih ya, sejak bulan Oktober ini aja kita lihat ya, mulai dari tanggal 1 hingga 14 rata-rata nih kalau kita lihat ya, return yang diberikan oleh robot Mac AI ini mencapai 1,4% per bulannya. Sungguh luar biasa besar ya, dimana baru setengah bulan Oktober ini Mac AI ini sudah menghasilkan profit sebesar 21%. Luar biasa ya. Berarti kalau kita hitung sebulan kurang lebih sekitar 40% lah ya. Bisa kita lihat di bulan-bulan kemarin yang diklaim oleh Mac AI sebesar rata-rata sebesar 40%. Berarti kalau secara per tahun tuh kita hitung tuh bisa sampai 480% ya. Jadi sebesar 4,8 kali dari jumlah modal kita yang disetor ya. Jadi kalau kita store $100 bisa jadi $480 dalam waktu setahun. Luar biasa ini Mac AI ini. Nah mari kita bicarakan soal ketidakjelasan Mac AI yang dimulai pada tanggal 15 Oktober hari Jumat lalu ya. Dimana saat itu Sunton Capital mulai scam ya katanya ya sejak tanggal 15 Oktober Jumat lalu tuh. Nah pihak Mac AI ini menuduh pihak Sunton bahwa ada aliran dana ilegal yang masuk ke Mac AI. Kita coba yuk lihat pengumuman yang diberikan oleh Mac AI ini. Dikarenakan platform ilegal Sunton bangkrut, ada sejumlah nominal dana ilegal yang besar mengalir ke saluran modal Mac AI. Semua top up dan WD diberhentikan sementara. Divisi pengawasan dana akan aktif melakukan penyelidikan. Waktu pemulihan akan diberitahukan secara berkala selama periode pemulihan ini. Semua pesanan trading robot masih normal dan diharapkan para member tidak khawatir. Nah sejak dapat pengumuman ini nih banyak member mulai khawatir ya, sampai ada beberapa member yang dikabarkan datang ke kantor Mac AI. Nah bisa kita kan sempat lihat ya di video yang beredar di sosmed itu bahwa kantor Mac AI itu kosong tuh, sampai masuk media berita ya bahwa kantor Mac AI dikunjungin terus kosong, tidak ada. Nah kita juga bisa lihat saat itu langsung Mac AI melakukan pembelaan ya. Dikasih tahu bahwa semua anggota diminta untuk memperlakukan masalah ini secara rasional. Mengapa tidak ada staf di kantor? Saya menerima pemberitahuan dari manajemen senior Mac AI. Khawatir emosi anggota akan menyebar dan anggota akan kehilangan akal. Jadi demi keselamatan pribadi karyawan Mac, mereka dievakuasi sementara dari kantor. Jadi Mac AI klaim bahwa tidak ada orangnya di kantor itu demi keselamatan para karyawannya. Dan Mac AI akan secara aktif bekerja sama dengan pihak berwenang dan akan kembali normal sebelum hari Senin. Ya sebelum hari Senin ya, jadi janjikan akan kembali normal. Jadi mungkin kita bisa mengharapkan kembali normal pada hari Sabtu atau Minggu ya. Nah namun kita lihat terus ya perkembangannya.
Terus MAK AI terus melakukan update di sosial medianya melalui WhatsApp. Kemudian pengumuman, anggota MAK yang terhormat, saya adalah kelompok kerja resmi MAK. Saya akan memberitahu Anda alasan penutupan sementara saluran setoran penarikan ini. Karena masuknya dana ilegal ke dalam platform, kelompok kerja MAK saat ini aktif menyelidiki dana rincian saluran akses dan perkiraan waktu akan terus melanjutkan layanan setoran dan penarikan normal untuk beberapa anggota yang telah memverifikasi dana pengguna pada hari Senin. Jadi tadinya sebelumnya dia berkata akan kembali normal sebelum hari Senin, namun di sini dia melakukan update dan dia bilang hari Senin, ditunggu sampai hari Senin. Selama periode ini, saya berharap semua anggota MAK tetap bersabar dan memberikan waktu kepada kelompok kerja MAK untuk memverifikasi pemrosesan. Selama periode ini, MAK AI tidak akan mempengaruhi pendapatan normal robot setiap orang. Jadi di sini robot akan terus kerja dan akan terus memberikan return. Mantap. Dan MAK AI mohon maaf atas keterlambatan dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kelompok kerja MAK selama proses masa pemrosesan. Terus lanjut yang saya dapat dari MAK AI Jason, admin grup ini ya. Dari admin grup Telegram MAK AI berkomunikasi. Dia berkata bahwa selamat malam untuk semua anggota MAK AI. Karena keadaan khusus, MAK AI tidak dapat menyetor dan menarik uang. Di sini, atas nama perusahaan, saya ingin meminta maaf kepada Anda. Perusahaan juga secara aktif bekerja sama dengan pemerintah untuk menangani hal ini. Saya yakin MAK AI akan segera diklarifikasi bahwa tidak ada masalah, dan pada saat yang sama MAK AI akan kembali normal paling lambat hari Senin. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada semua orang. Jangan khawatir. Selamat malam. Kan? Jadi setelah tadi sebelum hari Senin mereka mengatakan bahwa sebelum hari Senin, namun seiring dengan waktu berjalan mereka mengabarkan update bahwa hari Senin, kita harus tunggu sampai hari Senin. Dimana hari Senin, hari kemarin sudah berlalu lah ya. Terus saya dapat lagi info yang kedua nih. Pengumuman MAK AI perlu bekerja sama dengan departemen terkait untuk ditinjau dalam 2 hari terakhir. Anggota diminta untuk menjaga sikap yang baik dan tidak mempengaruhi berita negatif dan tidak terpengaruh oleh berita negatif. Jika MAK AI scam, itu tidak akan menutup saluran deposit dan langsung memungkinkan anggota untuk mengisi ulang. Apakah keuntungannya lebih tinggi? Harap tetap berpikiran jernih. Jangan biarkan emosi negatif mempengaruhi penilaian Anda dan bekerja sama dengan perusahaan untuk menyelesaikan peninjauan sesegera mungkin. Jadi di sini MAK AI membela diri ya. Dia mengatakan bahwa mungkin mengatakan lebih simpel yang gini ya. Kalau memang mereka berniat scam atau buruk, mereka pasti nggak akan nutup cuman WD doang gitu. Pasti deponya tetap diterima sama mereka. Namun mereka mengatakan bahwa diri mereka menutup depo dan WD. Jadi mereka menyuruh member-membernya untuk berpikir secara rasional gitu loh. Terus mereka berkata lagi, jangan bandingkan MAK AI dengan platform lain. Ketika MAK AI masuk ke pasar Indonesia, selalu mengajukan kualifikasi operasi dari pemerintah Indonesia melalui jalur yang sah. Sekarang banyak platform ilegal yang meniru MAK AI untuk menipu orang, mengarah ke MAK AI. Reputasi MAK AI telah rusak, jadi mereka sekarang mengklaim bahwa mereka sudah rusak. Tetapi anggota lama tahu bahwa semua yang dikatakan MAK AI telah dilakukan dan tidak pernah menipu semua orang. Untuk kepentingan anggota dan perkembangan jangka panjang perusahaan yang stabil di Indonesia, MAK AI secara aktif bekerja sama dengan tinjauan departemen terkait di satu sisi dan sisi lain. Juga membuatkan penyesuaian tertentu untuk pemulihan MAK AI. Anggota diminta untuk menunggu dengan sabar, akan ada solusi yang jelas tentang hari Senin. Jadi tetap seiring berjalannya waktu, MAK AI bilang kita harus tunggu sampai hari Senin untuk kejelasan. Lanjut, tanggal 16 Oktober saya dapat lagi dari sosial media update-annya. 1. Karena penutupan
platform ilegal, sebagian dana ilegal mengalir ke Makai yang menyebabkan saluran pertukaran dan saluran penarikan diblokir untuk penyelidikan. Jadi mereka secara aktif menyelidiki dahulu karena ada dana ilegal yang masuk ke mereka. Mereka mengklaim bahwa dana ilegal tersebut dari Sunton. Jadi sebenarnya Makai ini menuduh Sunton ya. Ini menurut kawan-kawan sebenarnya Makai ini ada kerjasama atau enggak ya dengan Sunton ya? Sunton bermasalah, Makai langsung bermasalah ya. 2. Kanal modal tidak dapat menahan tekanan tiba-tiba dari 400.000 pengguna. Oh, banyak banget ya. Makai sudah punya 400.000 member. Luar biasa ya. Baru sebulan terkenal di Indonesia sudah ada 400.000 member ya. Yang menyebabkan masalah terbatasnya jumlah dolar AS untuk ditukar dengan rupiah. Jadi mungkin mereka takut ya, semua para membernya langsung mau lakukan withdrawal secara sekaligus. Untuk sementara pertukaran dolar AS ke rupiah Indonesia juga menyebabkan kekurangan. Mak memang tidak memiliki begitu banyak nasabah penukaran rupiah Indonesia yang untuk menarik uang layanan. Yakinlah bahwa semua dana pengguna akan aman di Makai. Jadi mereka terus berusaha meyakinkan para member-membernya untuk tetap tenang. 3. Bayangkan saja jika Makai sama dengan platform palsu lainnya, lalu mengapa repot-repot memberitahu dan mengapa repot-repot menutup saluran isi ulang? Jadi mereka terus berusaha menjelaskan ya bahwa langkah untuk menutup depo terhadap member-member baru atau member-member lama tuh merupakan salah satu langkah yang harusnya bisa dipercaya lah oleh para membernya. Terus nomor 4, menutup saluran isi ulang juga untuk lebih memeriksa aliran dana ilegal dan bekerja sama dengan penyelidikan dan pengawasan otoritas pengatur. Nomor 5, sebagian dari aliran modal MAK berada di bawah pengawasan. Kami akan secara aktif mengajukan kuota karena rasio penarikan terlalu besar. Manajemen senior perusahaan secara aktif membahas solusinya dan harus ada hasilnya malam ini. Jadi kenapa ya mereka takut ya kalau ada penarikan dana secara besar ya? Kalau memang uangnya ada kan harusnya bisa dilakukan ya. Kan sebagaimana kalau kita melakukan deposit atau withdrawal di broker-broker yang terpercaya ya, kita bisa melakukan deposit dan withdrawal kapanpun ya, selama open posisi sudah tertutup ya. Dan kemudian Makai bilang, tolong jangan panik semua anggota MAK, saat ini pihak berwenang sedang melakukan intervensi. Menurut kalian apakah info dari Makai ini bisa dipercaya ya, bahwa pihak berwenang sedang melakukan investigasi? Coba tolong komentar ya kawan di bawah. Kemudian lanjut Makai Indonesia, dari Instagram Makai Indonesia mereka juga melakukan update. Seperti yang kita ketahui bersama, Makai sedang dilanda masalah dari faktor eksternal, salah satu broker ilegal yang scam. Lagi-lagi mereka menuduh pihak Sunton Capital ini ya. Mari kita sebagai investor Makai jangan menambah masalah dari faktor internal. Sepertinya member-member internal saat itu sudah kacau balau, sehingga mereka coba untuk tetap meyakinkan para member-membernya. Ubah pemikiran negatif menjadi positif. Makai menutup depo dan WD sementara secara bersamaan. Jika Makai berniat buruk atau scam, WD akan ditutup tetapi depo tetap masih dibuka. Secara rasional memang seperti itu ya. Mereka mengajak para membernya untuk berpikir secara rasional dengan tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Mereka mencoba meyakinkan para member-membernya ya. Selama depo dan WD ditutup sementara, aplikasi tetap berjalan dengan normal dan profil tetap dihasilkan. Jika Makai berniat scam, tentu aplikasi akan berhenti dan tidak menghasilkan profit. Manajemen Makai tidak akan diam ataupun menghilang. Makai tetap memberikan update pengumuman kepada investornya. Jika Makai berniat scam, hal ini tidak akan dilakukan. Jadi mereka berusaha meyakinkan terus-menerus kepada para membernya. Namun seperti yang kita tahu ya, bahwa hari Minggu tanggal berapa ya hari Minggu kemarin itu, tanggal 17 Oktober ya. Tanggal 17 Oktober kemarin tuh website dan aplikasinya Makai sudah tidak dapat diakses kan. Langsung deh para member makin panik dengan keadaan seperti itu. Nah, hingga hari Senin ini seperti yang kita tunggu-tunggu ya, hari Senin ini ternyata masih juga nggak ada kabar dari Makai. Aplikasi tidak bisa dibuka, website tidak bisa dibuka, nggak ada kejelasan sama sekali. Dan pada hari Senin jam
sekitar jam 1 siang ya, sekitar jam 1 siang kita bisa baca dari kontan.co.id ini bahwa mereka bilang bahwa MacAI menawarkan jasa investasi bodong. Dan ini benar-benar kabar yang memilukan ya buat para member MacAI. Mereka akhirnya harus merasakan kehilangan dan kerugian yang besar atas modal mereka gitu. Mereka padahal sudah mempercayakan modal mereka untuk dikembangkan oleh MacAI, namun ternyata perusahaan ini nggak lagi kredibel ya. Disebutkan nama konten bahwa ini adalah menawarkan jasa investasi bodong, dan sudah tersiar kabar bahwa MacAI dicurigai sebagai platform bodong yang mengadopsi konsep skema Ponzi money game. Lagi-lagi money game ya. Dan selain itu saya ingin memberitahukan bahwa bagi teman-teman atau para member yang merasa dirugikan, sudah ada terjalin untuk melakukan petisi ya. Yang saya baca dari news media ini bahwa petisi tangkap petinggi robot trading MacAI meraih dukungan 8.660 tanda tangan. Ya, buat teman-teman yang merasa dirugikan mungkin bisa ikut petisi ini kali ya. Aparat diminta untuk bertindak. Hingga pukul 22 malam, dukungan tanda tangan petisi berjudul "Tangkap dan Usut Tuntas Penipuan Aplikasi Robot Kripto MacAI" telah meraih simpati 8.660 tanda tangan lebih. Ya, sayang sekali ya kawan bahwa MacAI dinyatakan sudah tersiar kabar kesana kemari bahwa ini merupakan investasi bodong. Ya, turut berduka buat para member MacAI. Ya, untuk pelajaran teman-teman ke depannya kali ya, bahwa jangan terlalu tergiur dengan return yang besar yang ditawarkan oleh diiming-imingi oleh para perusahaan investasi. Kayaknya kalau 40% sebulan tuh luar biasa besar lah. Setahun aja sampai 480% ya. Kayaknya kalau deposito aja setahun tuh cuman 3% ya bunganya saat ini ya. Reksadana saham mungkin sekitar 10-15% ya. Dan kalau kita investasi di saham langsung itu aja setahun mungkin kalau hebat banget tradingnya ya, mahir banget ya, sekitar 30% ya paling tinggi ya setahun. MacAI ini sanggup memberikan return, menjanjikan return sebesar 480% setahun kalau dihitung-hitung. Ya luar biasa sih MacAI ini. Sepertinya kita harus memilih-milih lah, harus menggunakan rasional kita untuk memilih perusahaan investasi di mana kita meletakkan dana kita ya, menitipkan dana kita. Terus lebih baik teman-teman juga cek dulu sistem kerjanya bagaimana. Kalau robot biasanya, kalau yang jualan robot trading biasanya hanya jualan robot aja ya, nggak ikut jualan, nggak ikut mengatur dan mengelola dananya gitu loh. Tapi MacAI ini dia jualan robot juga, nitip dananya ke dia juga ya. Terus ya yang ketiga yang saya bisa bilang bahwa lebih baik teman-teman pilih broker yang terpercaya, yang nggak abal-abal gitu loh. Cek dulu lah di broker-broker itu terpercaya atau enggaknya dari sistem kerjanya. Bisa juga teman-teman cek di WikiFX ratingnya berapa gitu loh. Terus ya mungkin pelajaran keempat ya, biasanya teman-teman tuh suka diiming-iming untuk mengajak teman-teman lainnya mendapatkan bonus ya. Sayangnya kalau perusahaan yang teman ajak ini adalah perusahaan bodong, kan kalian juga harus mempertanggungjawabkan ajakan kalian kepada teman kalian gitu ya. Otomatis kalian kan jadi nggak enak dengan teman-teman kalian kalau perusahaannya ini scam dan berujung kabur begini ya. Ya itu aja sih pelajaran yang menurut saya bisa kita ambil hikmahnya dari peristiwa MacAI dan Sunton Capital ini ya. Ya itu ajalah kawan untuk video saya kali ini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Ciao.